Shalom semuanya, hari ini kelompok kami akan mempresentasikan yaitu mengenai obat digoxin. Sangat menyaksikan. Apa itu definisi obat digoxin? Digoxin sendiri adalah salah satu obat digitalis yang digunakan untuk pengobatan gagal jantung dan aritmia atau supraventrikular. Perlu pengawasan yang cukup ketat karena obat tersebut merupakan obat dengan indeks terapi sempit. Polimorfisme akan mempengaruhi pembentukan PGP, dan ini berpengaruh pada profil kinetika digoxin. Perubahan profil kinetika ini menyebabkan perubahan kadar digoxin dalam darah. Peningkatan kadar digoxin dalam darah akibat polimorfisme gen MDR 1C3435T akan berisiko terjadinya intoksikasi digitalis. Dikutip dari E. Sutrisna tahun 2015. Selanjutnya, yaitu nama generik dan nama paten dari obat digoxin. Nama paten dari obat digoxin yaitu digoxin, dan nama generik dari digoxin yaitu valgoxin. Selanjutnya, bagaimana gambar tiap sediaan obat digoxin? Obat digoxin tersedia dalam bentuk tablet dan injeksi. Tablet yaitu 0,25 mg dan injeksi 0,25 mg per mililiter. Seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya, apa golongan dan klasifikasi obat digoxin? Digoxin merupakan obat golongan glikosida jantung yang biasanya digunakan untuk gagal jantung. Glikosida jantung memperkuat daya kontraksi otot jantung yang lemah, sehingga memperkuat fungsi pompa berdasarkan peningkatan kadar kalsium. Seringkali diuretika dikombinasikan dengan digoxin, yang juga berguna untuk mengatasi resistensi diuretika dengan jalan memperbaiki volume menit jantung. Mospe, NMW McKendrick 1997, dikutip dalam Minardi, Noviani, dan Dewi 2015. Nah, dikutip juga di dalam Pusat Informasi Obat Nasional, digoxin ini termasuk ke dalam golongan obat keras. Apa indikasi dan kontraindikasi obat digoxin? Indikasi dari penggunaan digoxin yaitu meningkatkan kontraksi miokard untuk meningkatkan curah jantung pada pasien dengan gagal jantung dan mengurangi konstruksi atrioventrikular atau AF untuk memperlambat laju fibrilasi atrium. Dasar kerja dari penggunaan obat digoxin dengan cara inhibisi dari Na positif, K positif, ATPase, peningkatan konsentrasi natrium intraseluler, dan konsentrasi kalium ekstraseluler yang secara tidak langsung menyebabkan terjadinya disfungsi dari kanal penukar natrium kalsium sehingga terjadi peningkatan konsentrasi kalsium intraseluler. Kalsium yang masuk retikulum sarkoplasma akan menyebabkan kontraksi yang lebih kuat dan akhirnya meningkatkan curah jantung. Digoxin diindikasikan pada pasien dengan keluhan gagal jantung, aritmia supraventrikular, khususnya aritmia fibrilasi. Sedangkan kontraksi dari penggunaan digoxin yaitu meliputi bradikardia, blok AF derajat 2 dan 3, sindroma Sixinus, supraventrikular arrhythmias yang disebabkan oleh sindroma Wolff-Parkinson-White, takikardia ventrikular atau fibrilasi, kardiomiopati obstruktif hipertrofik, dan hipokremia. Kemudian, apa itu efek samping dari obat digoxin? Efek toksik digoxin sendiri yaitu berupa efek proaritmik, yaitu terjadinya penurunan potensial istirahat akibat hambatan pompa Na yang menyebabkan terjadinya after potensial yang mencapai ambang rangsang dan penurunan konduksi AFI. Efek samping dari gastrointestinal itu berupa anoreksia, mual, muntah,
nyeri lambung. Efek samping dari visual itu seperti penglihatan yang berwarna kuning, dan efek samping lainnya itu seperti delirium, rasa lelah, malaise, bingung, mimpi buruk, dan sebagainya. Dikutip dari M. Junaidi dan kawan-kawan, tahun 2015. Bagaimana farmakodinamika dan farmakokinetik obat digoksin? Obat digoksin bekerja dengan dua cara, yaitu ionotropik positif dan AV-node inhibition. Melalui ionotropik positif akan meningkatkan kekuatan kontraksi jantung dengan menghambat secara dua arah aktivitas pompa NAK atau pasien miokard. Dan digoksin menginduksi peningkatan natrium intraseluler yang membuat kalsium masuk ke jantung dan menyebabkan peningkatan kontraktilitas. Kedua, melalui AV-node inhibition, digoksin akan merangsang sistem saraf parasimpatik dan memperlambat konduksi listrik di nodus anterioventrikular sehingga menurunkan denyut jantung, dan konduksi yang lebih lambat melalui nodus AV membawa respon ventrikal yang menurun. Farmakokinetik obat digoksin. Yang pertama, absorpsi. Waktu puncak digoksin melalui IV kira-kira 1-5 jam dan oral adalah 2-6 jam. Setelah pemberian oral, digoksin diserap dari lambung dan bagian atas usus kecil. Penyerapan digoksin akan melambat jika diminum setelah makan. Distribusi. Distribusi awal digoksin dari kompartemen sentral ke perifer umumnya berlangsung dari 6 hingga 8 jam dan diikuti dengan penurunan konsentrasi digoksin serum yang bertahap. Ketiga, metabolisme. Digoksin dimetabolisme secara tidak menyeluruh. Sebagian kecil dari dosis dimetabolisme menjadi metabolit aktif dan tidak aktif secara farmakologis. Yang keempat, eliminasi. Mayoritas digoksin diekskresi oleh ginjal sebagai obat utuh. Waktu paruh eliminasi pada fungsi ginjal normal adalah 30-40 jam. Selanjutnya, bagaimana dosis dan cara pemberian obat digoksin? Oral untuk digitalisasi cepat 1-1,5 mg per 24 jam dalam dosis terbagi. Bila tidak diperlukan cepat, 250-500 mikrogram sehari. Dosis lebih tinggi harus dibagi. Dosis penunjang 62,5 sampai 500 mikrogram sehari, tergantung pada fungsi ginjal dan pada fibrilasi atrial pada respon denyut jantung. Dosis penunjang biasanya berkisar 125 sampai 250 mikrogram per hari. Pada usia lanjut, 125 mikrogram per hari. Pada keadaan gawat darurat atau akut, dosis muatan yang diberikan secara infus intravena 250 sampai 500 mikrogram dalam 15 sampai 20 menit, diikuti dengan sisanya dalam dosis terbagi tiap 4 sampai 8 jam, tergantung dari respon jantung. Sampai total dosis muatan 0,5 sampai 1 mg tercapai. Bila memungkinkan, dilakukan monitoring kadar plasma digoksin. Sampel darah diambil paling sedikit 6 jam setelah suatu dosis diberikan. Dikutip dalam Pusat Informasi Obat Nasional. Kemudian, apa nursing consideration obat digoksin? Berikut nursing consideration dari obat digoksin. Yang pertama yaitu sebaiknya penggunaan obat ini disesuaikan seperti yang diresepkan oleh dokter. Ikuti semua petunjuk pemakaian obat yang tertera pada label obat dan jangan menggunakan obat ini dengan dosis lebih besar atau lebih kecil dari direkomendasikan. Yang kedua, yaitu minumlah secara teratur di waktu yang sama tiap harinya. Dan selain itu, minumlah digoksin secara teratur walaupun tidak sakit dan tidak muncul gejala. Dan sebaiknya tidak menghentikan penggunaan digoksin secara tiba-tiba, karena menghentikan penggunaannya secara tiba-tiba akan membuat kondisi penyakit semakin parah. Dan yang terakhir yaitu, ibu hamil dan ibu menyusui sebaiknya berkonsultasi dengan dokter sebelum menggunakan obat ini.
Selanjutnya, bagaimana indeks keamanan kehamilan obat digoksin? Digoksin dapat digunakan untuk mengontrol detak jantung. Untuk ibu hamil yang telah menderita komplikasi gagal jantung, digoksin dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan kontraksi jantung. Penggunaan digoksin pada kehamilan dikategorikan sebagai kategori C menurut FDA, sedangkan TGA dikategorikan sebagai kategori A. Penggunaan pada ibu menyusui sebaiknya dilakukan secara hati-hati dan dengan resep dokter karena digoksin dikeluarkan melalui ASI. Berdasarkan FDA, dikategorikan sebagai kategori C. Setiap pada binatang, percobaan memperlihatkan adanya efek samping terhadap janin. Namun belum ada studi terkontrol pada wanita hamil. Obat hanya boleh digunakan jika besarnya manfaat yang diharapkan melebihi besarnya resiko terhadap janin. Apa special precaution obat digoksin? Yang pertama, pasien yang menerima digoksin harus diperiksa elektrolit serum dan fungsi ginjalnya. Kedua, darah perlu diambil 6 jam atau lebih setelah dosis terakhir digoksin diberikan. Ketiga, pasien dengan masalah intoleransi galaktosa atau laktosa tidak boleh menggunakan digoksin karena tablet digoksin mengandung laktosa. Keempat, pasien dengan ketidaksamaan elektrolit dapat membuat miokard menjadi lebih peka atau sensitif terhadap glikoksida jantung. Kelima, penderita penyakit aritmia, gangguan sinoatrial, infrak miokard, penyakit tiroid, miokarditis, penyakit jantung beri-beri, penyakit pernafasan parah, dan malabsorpsi. Keenam, ibu hamil dan menyusui, serta lansia dan anak-anak. Berikut adalah referensi yang kami gunakan.